Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Amelia Putri. Jadi di video kali ini kita akan membahas bab 11 mengenai bridge. Di bab 11 ini hanya ada sedikit materi yang akan saya sampaikan. Di antaranya yaitu konsep bridge, topologi bridge, dan pengembangan topologinya. Oke, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan membahas materi pertama yaitu konsep bridge. Bridge atau network bridge adalah sebuah alat yang digunakan untuk membuat segmen dan memperluas suatu jaringan dan untuk menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan. Penggunaan bridge memungkinkan beberapa jaringan terpisah dapat dihubungkan secara aman, termasuk jaringan LAN. Selain itu, bridge juga mampu menghubungkan jaringan dengan tipe yang sama maupun berbeda. Misalnya Ethernet dan Fast Ethernet. Bridge bekerja pada layer 2 dengan memisahkan collision domain menjadi dua bagian. Semua type interface seperti Ethernet, wireless, SPF, tunnel, semuanya bisa di bridge. Bridge pada umumnya menggunakan topologi tree, di mana hanya terdapat satu rute untuk berbagai tujuan transmisi. Alat ini bekerja di dalam model link layer OSI atau Open System Interconnection. Oleh karena itu, komputer dengan jaringan transmission mode up maupun medium access control yang berbeda tetap bisa dihubungkan. Pada dasarnya, bridge digunakan sebagai alat untuk menggabungkan dua jaringan yang berbeda. Contohnya yaitu penggabungan antara kabel serat optik dengan unsigned twisted pair atau UTP atau Ethernet dengan token ring. Nah, teman-teman, setelah mengetahui konsep bridge, sekarang kita akan lanjut ke materi topologi bridge. Dan untuk lanjut ke materi mengenai topologi bridge ini, agar lebih mudah dipahami, kita akan praktekkan saja ya teman-teman. Kalau begitu langsung saja ke prakteknya. Nah, teman-teman, di sini aku sudah membuka aplikasi Pinet Lab-nya. Dan di sini juga aku sudah siapkan topologinya, di mana sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi sederhana pada materi bridge. Kemudian kita kembangkan di mana kita pengen PPC-PPC-nya ini bisa internetan teman-teman, dan juga bisa mendapatkan IP secara otomatis. Jadi sekarang kita akan mengkonfigurasikan DHCP server dan NAT pada mikrotik kita. Jadi kalau misalkan kita cek melalui sisi mikrotik, kita ini sudah bisa internetan ya. Karena memang mikrotik kita langsung terhubung kepada netnya atau kepada ISP-nya. Kita coba melakukan percobaan dan ini sudah pasti bisa. Tapi kalau dari si PPC-PPC-nya ini itu belum bisa teman-teman, karena memang belum ditanamkan firewall NAT-nya di mikrotik-mikrotiknya. Jadi kalau misalkan kita cek sekarang ini belum bisa teman-teman. Nah, jadi langsung saja kita ke prakteknya. Kalian bisa pergi kepada Mikrotik Winbox-nya. Lanjut, kalian pergi kepada bagian IP, lanjut klik Firewall. Kalian klik bagian NAT, dan klik tanda plus. Di sini bagian chain-nya aku pilih SRC NAT, dan untuk bagian out interface-nya kita pilih Ether 1 yang mengarah kepada ISP ya teman-teman. Lalu kalian klik action di bagian atas, dan untuk action-nya kita pilih Masquerade. Lalu kita klik apply dan OK. Dan ini sudah berhasil konfigurasi NAT-nya. Kita bisa melakukan pengujian. Kita ketikkan ping 8888 dan di sini sudah bisa untuk internetan teman-teman. Sesimpel itu ya ternyata. Dan kita juga akan coba di PPC 2-nya. Kita ping 8888 dan di sini sudah bisa teman-teman. Nah, tapi ini itu belum bisa ping ke google.com karena pada bagian DNS-nya belum kita isikan. Lalu kita bisa isikan IP DNS 8888 lalu enter dan klik ping google.com dan pasti sudah bisa teman-teman. Lanjut kita akan jadikan VPC 1 dan VPC 2 itu yang menggunakan IP otomatis teman-teman. Kalian ke Mikrotik Winbox-nya lagi. Kita akan mengkonfigurasi yang namanya DHCP server. Teman-teman bisa pergi kepada bagian IP, kemudian klik DHCP server. Lalu kalian pilih DHCP setup di bagian atas. Nah, di sini untuk ethernya kalian bisa pilih ether yang sudah kalian buat sebelumnya ya teman-teman, seperti pada praktek yang sudah saya praktekkan di bab sebelumnya. Lanjut kita next saja teman-teman sampai sudah berhasil. Lanjut kita akan melakukan pengujian. Dan ketika dicek semuanya sudah lengkap teman-teman, sudah berhasil semuanya.
Nah, sangat simpel kan teman-teman prakteknya. Semoga kalian bisa mengikuti dan bisa paham ya teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan kepada pengembangan topologi ya di praktek berikutnya. Nah, di materi berikutnya ini kita akan mengembangkan topologi kita, di mana di sini aku sudah menambahkan satu mikrotik lagi dan menambahkan satu PVC, di mana nanti PVC ini itu akan menjadi klien satu mikrotik tambahan ini. Tujuannya itu nanti mikrotik 1 akan dihubungkan kepada mikrotik 2, yang dimana mikrotik 2 ini memiliki satu klien yaitu VVC 3. Nah, nantinya VVC 3 ini akan mendapatkan network yang sama seperti yang didapatkan VVC 1 dan VVC 2, yaitu 10.30.30.0. Dan nantinya juga VVC 3 ini bisa terhubung kepada internet atau terhubung kepada ISP-nya. Nah, jadi nantinya mikrotik 2 ini kita akan gabungkan dengan interface bridge pada mikrotik 1 yang setelah kita buat sebelumnya, teman-teman. Nah, tapi sebelumnya agar kita tidak bingung, kita akan ganti dulu nama mikrotik yang pertama ini. Klik IP, lalu klik sistem identity. Dan di sini kalian bebas mau mengganti dengan namanya apa supaya tidak bingung saja, teman-teman. Dan di sini aku ganti dengan nama router pertama. Lanjut klik apply dan jangan lupa diganti juga di pada mikrotiknya teman-teman. Klikkan router pertama lalu klik save. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan router pertama dan keduanya ini. Lanjut, kita akan cek juga apakah router kedua ini sudah terhubung atau belum. Di sini kita lihat pada Winbox-nya dan pada terminalnya. Ketikkan IP neighbor print. Dan di sini ternyata sudah terhubung teman-teman kepada Ether 4. Dan di sini juga kita akan cek kepada mikrotik yang barunya ini apakah sudah sesuai atau belum, apakah sudah terdaftar atau belum. Dan ternyata memang sudah terdaftar teman-teman, sudah sesuai. Kita akan aktifkan fitur Roman teman-teman, supaya si mikrotik yang baru ini bisa diakses lewat Winbox. Kita ketikkan dengan tools, terus Roman, lalu ketikkan set enable, lalu ketik yes. Lalu kita buka Winbox dan kita konekkan si mikrotik yang baru ini dengan mikrotik yang pertama. Nah, sekarang udah deh teman-teman, sudah berhasil. Nah, sekarang kita ganti juga hostname-nya teman-teman biar gak bingung. Teman-teman bebas ya mau mengganti namanya dengan apa. Di sini aku ganti dengan router kedua. Jangan lupa ganti di pada mikrotiknya juga. Di sini ketikkan router kedua, terus save. Kemudian kita hubungkan dari router kedua ini kepada kliennya yaitu VVC 3. Terus kita nyalakan juga VVC 3 ini. Dan di sini aku pengen VVC 3 ini mendapatkan network yang sama dengan VVC 1 dan VVC 2 yaitu 10.30.30.0. Jadi langkah pertamanya itu kita akan memasukkan Ether 4 ini kepada bridge yang telah kita buat ya teman-teman. Dan jangan lupa Ether 1 dan Ether 2 ini kita hubungkan juga menjadi bridge teman-teman. Jadi nantinya router kedua ini tuh layaknya seperti switch teman-teman, jadi tinggal meneruskan paketnya saja. Langsung saja kita pergi kepada router yang pertama. Kalian pergi ke menu bridge, kemudian menu port di bagian atas, lalu klik tanda plus dan masukkan Ether 4-nya juga ya teman-teman. Dan jangan lupa kita masukkan juga di router yang kedua, kita pilih bagian bridge, lanjut bagian port, kalian klik tanda plus dan masukkan Ether 1 dan Ether 2-nya juga ya teman-teman di sini. Sekarang kita langsung cek saja kepada VVC 3 ini, semoga dapat network yang sama ya teman-teman. Dan di sini sudah bisa teman-teman, kita ping ke internet sudah bisa dan ping ke google.com juga sudah bisa teman-teman. Sangat mudah kan teman-teman praktek kali ini karena kita di sini cuma mengembangkan topologi jaringannya saja. Semoga kalian paham teman-teman. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan di bab 11 ini. Harapannya teman-teman bisa paham. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan dan ada kekurangan dalam penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.